지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama video pembelajaran hari ini. Kali ini kita akan membahas materi tentang pengembangan instrumen tes, analisis butir soal, dan juga penilaian hasil belajar. Yuk kita sama-sama belajar. Apa sih tes itu? Menurut Mustaqim 2018, tes ialah suatu teknik atau cara dalam rangka melaksanakan kegiatan evaluasi yang mana di dalamnya terdapat berbagai item atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik. Kemudian, pekerjaan dan jawaban itu menghasilkan nilai tentang perilaku anak didik tersebut. Sedangkan menurut Mardapi dalam Ghufron 2011 menyatakan bahwa tes ialah sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban atau sejumlah pernyataan yang harus diberikan tanggapan dengan tujuan mengukur tingkat kemampuan seseorang atau mengungkapkan aspek tertentu dari orang yang dikenai tes. Maka dapat disimpulkan, tes merupakan alat yang digunakan untuk mengukur pemahaman, pengetahuan, dan juga kemampuan siswa dalam berbagai mata pelajaran. Selanjutnya ada langkah penyusunan instrumen. Instrumen ini terbagi menjadi dua, yaitu instrumen tes dan instrumen non-tes. Instrumen tes ini seperti soal pilihan ganda, soal uraian, benar atau salah, dan lain sebagainya. Sedangkan instrumen non-tes ini seperti angket, wawancara, dan lain-lain. Adapun langkah penyusunan untuk membuat instrumen tes. Yang pertama ada menentukan tes penyusunan atau tujuan dari penyusunan tes ini. Untuk apa sih instrumen tes ini dibuat? Lalu selanjutnya ada menyusun tabel spesifikasi. Tabel spesifikasi ini lebih sering dikenal dengan kisi-kisi. Setelah menentukan tujuan tes ini dibuat, kita akan menyusun kisi-kisi tes. Yang ketiga adalah menyusun butir tes dan kunci jawaban. Setelah menyusun kisi-kisi, kita akan membuat butir tes dan juga kunci jawabannya. Yang keempat ada validasi. Validasi ini dilakukan untuk mengetahui validitas dari isi tes itu. Validasi ini dilakukan bersama dengan para ahli. Yang kelima ada revisi. Setelah diuji validasi, ternyata masih ada beberapa tes yang kurang memuaskan atau kurang pas. Jadi kita perlu revisi. Setelah direvisi, akan kita lakukan uji coba. Hal ini dilakukan agar hasil dari uji coba ini dapat kita analisis. Ini merujuk dengan
penyusunan selanjutnya. Setelah diuji coba, hasil dari uji coba ini akan kita analisis. Apakah ada yang kurang atau masih ada yang belum pas. Setelah itu, kita revisi kembali dari hasil uji coba. Dari hasil analisis uji coba tadi, jika ada yang kurang pas, kita revisi kembali. Setelah itu, merakit kembali tes. Lalu ada langkah penyusunan untuk instrumen non-tes. Sebetulnya langkah penyusunan ini tidak jauh berbeda dengan instrumen tes, tapi ada beberapa hal yang membedakan. Yang pertama, kita perlu menentukan tujuan penyusunan non-tes ini untuk apa. Sama seperti instrumen tes, kita harus menentukan tujuan dari penyusunan tes ini. Selanjutnya ada menyusun definisi konseptual dan definisi operasional. Definisi konseptual itu ialah definisi yang berasal dari para ahli tentang definisi dari variabel atau karakter yang akan kita cari. Jadi kita itu harus tahu definisi konseptual dari apa yang akan kita cari. Misalnya kita akan mencari sikap atau minat. Kita itu harus tahu definisi konseptual dari sikap itu apa, dari minat itu apa, sebelum menyusun kisi-kisi. Lalu ada definisi operasional. Definisi operasional ini diturunkan dari definisi konseptual, yaitu definisi yang akan kita gunakan dalam proses pengukuran. Seperti minat yang akan kita ukur itu minat yang seperti apa. Yang ketiga ada menyusun tabel kisi-kisi. Menyusun tabel kisi-kisi ini tidak jauh berbeda dengan menyusun tabel kisi-kisi pada instrumen tes. Hanya saja yang membedakan di sini adalah pada tabel kisi-kisi untuk instrumen non-tes, tidak ada yang seperti standar kompetensi ataupun kompetensi inti. Kisi-kisi ini biasanya berisi indikator yang akan diukur sesuai dengan definisi. Jadi, indikator yang akan kita ukur sesuai dengan definisi dari apa yang akan kita cari tadi. Lalu, menentukan skala dan penskoran. Biasanya, skala dan penskoran ini hanya dikhususkan untuk angket. Selanjutnya ada validasi dan revisi. Sama seperti pada instrumen tes, kita harus mengetahui validitas dari tes ini bersama dengan para ahli. Setelah itu akan kita revisi. Lalu selanjutnya ada uji coba dan analisis hasil uji coba. Setelah direvisi, kita akan menguji cobakan instrumen non-tes ini, lalu menganalisis hasil dari uji coba tadi. Yang terakhir ada merakit kembali instrumen non-tes. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai analisis butir soal. Analisis butir soal ialah proses evaluasi mendalam terhadap setiap pertanyaan dalam tes atau evaluasi untuk memastikan keefektifan dan kehandalan dalam mengukur kemampuan atau pengetahuan yang diinginkan. Jenis-jenis analisis butir soal terbagi menjadi dua, yaitu analisis kualitatif atau teorik dan juga analisis kuantitatif atau empirik. Analisis kualitatif dilaksanakan berdasarkan dengan kaidah penulisan soal, tes tertulis, perbuatan, dan juga sikap. Analisis kualitatif dilakukan sebelum soal diuji cobakan dan dianalisis secara empirik. Jadi sebelum soal itu diuji cobakan, soal itu terlebih dahulu dianalisis secara kualitatif. Adapun kaidah-kaidah yang harus diperhatikan dalam analisis kualitatif. Yang pertama dari segi aspek materi. Ada 3 hal yang harus diperhatikan pada aspek materi. Yang pertama yaitu soal harus sesuai dengan indikator.
Yang kedua, distraktor atau pengecoh harus berfungsi. Yang ketiga, hanya ada satu kunci jawaban yang paling tepat. Jadi tidak boleh ada seperti jawaban A dan B benar, jawaban A, B, dan C benar. Hal itu tidak diperbolehkan karena harus ada satu kunci jawaban yang tepat. Selanjutnya ialah aspek konstruksi. Yang pertama, pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas. Jadi pokok soal itu tidak boleh dirumuskan secara bertele-tele. Yang kedua, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan pertanyaan yang diperlukan. Yang ketiga, pokok soal tidak memberi petunjuk ke kunci jawaban. Yang keempat, pokok soal bebas dari pernyataan yang bersifat negatif ganda. Yang kelima, gambar, grafik, tabel, diagram, wacana, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Yang keenam, panjang pilihan jawaban relatif sama. Yang ketujuh, pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan semua jawaban di atas salah atau semua pilihan jawaban di atas benar, dan lain sejenisnya. Selanjutnya, pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya angka tersebut atau kronologis. Dan terakhir ada butir-butir soal, tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Adapun aspek bahasa atau budaya yang harus diperhatikan, yang pertama, bahasa harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, menggunakan bahasa yang komunikatif. Yang ketiga, tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat, kecuali dalam mata pembelajaran bahasa daerah tertentu. Selanjutnya, pilihan jawaban tidak mengulang kata atau kelompok kata yang sama. Teknik analisis kualitatif ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada teknik moderator. Teknik moderator ini menganalisis dengan cara berdiskusi, yang mana di dalamnya terdapat satu orang sebagai penengah. Berdasarkan teknik ini, setiap butir soal didiskusikan secara bersama-sama dengan beberapa ahli, seperti guru yang mengajarkan materi, ahli materi, penyusun atau pengembangan kurikulum, ahli penilaian, dan juga ahli bahasa. Kedua ada teknik panel. Teknik ini menelaah butir soal berdasarkan kaidah penulisan butir soal. Kaidah itu diantaranya adalah materi, konstruksi, bahasa, atau budaya, kebenaran kunci jawaban, atau pedoman penskoran. Dalam menganalisis butir soal secara kualitatif, penggunaan format penelaahan soal akan sangat membantu dan mempermudah prosedur pelaksanaannya. Selanjutnya ada analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dilaksanakan dengan mengukur beberapa kriteria kualitas soal. Di antaranya ialah validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya beda, dan efektivitas pengecoh atau fungsi distraktor. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tingkat kesukaran dan juga daya pembeda. Analisis tingkat kesukaran menurut Ari Kunto 2006 ialah penentuan kelayakan soal yang perlu memperhatikan tujuan penggunaan soal. Jika soal tes digunakan untuk memperoleh pencapaian hasil belajar siswa, maka soal tes cenderung menggunakan soal yang tidak terlalu mudah dan juga tidak terlalu sulit. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat kesukaran pada soal pilihan ganda, yaitu P sama dengan B per CS, di mana P ialah indeks tingkat kesukaran butir soal, B ialah jumlah peserta didik yang menjawab benar, CS ialah jumlah seluruh peserta didik beserta tes. Selanjutnya, tingkat kesukaran pada soal uraian. Untuk perhitungan tingkat kesukaran pada soal uraian dirumuskan dengan seperti ini. TK sama dengan mean,
per skor maksimum, dengan keterangan di mana TK ialah tingkat kesukaran soal uraian, MEN adalah rata-rata skor siswa, skor maksimum adalah skor maksimum yang ada pada pedoman penskoran. Ini adalah klasifikasi indeks kesukaran menurut Arikunto, yang mana 0,71 hingga 1 diklasifikasikan menjadi soal mudah, 0,31 hingga 0,30 hingga 0,70 diklasifikasikan menjadi soal sedang, lalu ada 0,0 hingga 0,30 diklasifikasikan pada soal sukar. Nah, di sini saya sudah menyiapkan soal ulangan harian dari SD Bintang Ceria. Kita akan menghitung tingkat kesukaran pada soal pilihan ganda dan soal uraian yang ada pada lembar ulangan harian ini. Dapat kita lihat bahwa soal pilihan ganda di sini ada 10 soal. Kita akan mencoba menghitung tingkat kesukaran pada soal pilihan ganda terlebih dahulu. Saya juga sudah menyiapkan daftar nilai pada soal pilihan ganda, yang mana setiap soalnya mendapatkan 10 poin. Nah, ini adalah daftar nilai pada soal pilihan ganda yang ada di SD Bintang Ceria pada materi Geografis Indonesia. Sebelum itu, kita tuliskan terlebih dahulu cara penghitungan tingkat kesukaran pada soal pilihan ganda. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk menghitung soal pilihan ganda, rumus untuk menghitung soal pilihan ganda adalah P sama dengan B per CS, yang mana P adalah indeks kesukaran, adalah indeks tingkat kesukaran, B adalah jumlah siswa atau jumlah peserta didik yang menjawab benar. Lalu CS adalah jumlah seluruh peserta didik atau peserta tes. Dengan klasifikasi indeks tingkat kesukaran, klasifikasi, yang mana 0,71 hingga 1 termasuk dalam soal mudah, lalu 0,31 hingga 0,70 termasuk dalam soal sedang, lalu 0,0 hingga 0,30 termasuk dalam soal sukar. Kita akan mencoba melihat tingkat kesukaran pada soal nomor 1. Dapat dilihat di sini. Ini adalah soal nomor 1. Kita harus mencari B terlebih dahulu, yang mana B ialah jumlah peserta didik yang menjawab benar. Kita hitung ada berapa peserta didik yang menjawab benar pada soal nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi pada soal nomor 1 ada 13 peserta didik dari 17 peserta yang menjawab soal dengan benar. Kita masukkan ke dalam rumus tersebut. Pada soal nomor 1, P ialah P sama dengan 13 per 17. Sama dengan 13 ini tadi ialah jumlah peserta didik yang menjawab benar ya. Lalu 17 ini ialah jumlah seluruh peserta didik atau peserta tes. Kita hitung bersama-sama. 13 dibagi 17 ialah 0,76. 0,76. Setelah itu kita lihat pada tabel, 0,76 ini termasuk dalam klasifikasi mana? Ternyata 0,76 ini termasuk dalam klasifikasi soal mudah. Jadi, tingkat kesukaran soal nomor 1 ialah mudah. Selanjutnya kita akan mencoba menghitung soal nomor 3. Kita cari B-nya dulu. B ialah jumlah peserta didik yang menjawab benar. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pada soal nomor 3, ada 3 peserta didik dari 17 peserta yang menjawab dengan benar. Kita masukkan ke dalam rumus. P ialah P sama dengan 5, di mana CS-nya adalah 17. Sama dengan, kita hitung sama-sama. 5 dibagi 17 adalah 0,29. 0,29. Lalu kita lihat kembali pada tabel, 0,29 ini termasuk pada klasifikasi apa? Dilihat, ternyata 0,29 ini termasuk pada klasifikasi soal sukar atau sulit. Nah, teman-teman, begitulah tadi cara menghitung tingkat kesukaran pada soal pilihan ganda. Ini adalah hasil dari seluruh hasil yang sudah didapatkan tingkat kesukaran setiap nomor soal. Nomor soal yang pertama termasuk ke dalam klasifikasi soal mudah. Nomor 2 termasuk ke dalam klasifikasi soal mudah juga. Lalu nomor 3 termasuk dalam klasifikasi soal sukar. Nomor 4 termasuk ke dalam klasifikasi soal sedang, begitupun seterusnya. Selanjutnya, kita akan mencoba menghitung tingkat kesukaran pada soal uraian. Di sini sudah ada 5 soal uraian. Saya juga sudah menyiapkan daftar nilai pada soal uraian di mana setiap nomor mendapatkan 20 poin apabila menjawab benar dan mendapatkan 10 poin apabila menjawab namun salah, lalu 0 apabila tidak diisi sama sekali. Dapat kita lihat di sini ialah daftar nilai pada soal uraian. Sama seperti pada soal pilihan ganda tadi, kita tuliskan dulu rumus soal uraian. Untuk soal uraian.
yang mana TK ialah mean per skor maksimum. Dengan keterangan bahwa TK ialah tingkat kesukaran pada soal uraian, mean adalah rata-rata skor siswa. Lalu skor maksimum ialah skor maksimum yang ada pada pedoman penskor, yang mana pada soal uraian kali ini setiap nomornya dinilai 20 poin. Ini adalah skor maksimum ya. Kita akan menghitung pada soal nomor 1 terlebih dahulu. Kita akan mencari mean atau rata-rata skor siswa pada soal nomor 1. Untuk mencari mean, kita jumlahkan seluruh nilai yang didapat oleh siswa pada soal nomor 1. Kita jumlahkan seluruhnya, lalu dibagi dengan jumlah siswa, yang mana jumlah siswanya adalah 17. Setelah itu kita akan mendapatkan hasilnya, yang mana mean dari soal nomor 1 adalah 14,7. Kita masukkan di rumus tadi untuk soal nomor 1. Di mana TK ialah mean, yang mana meannya tadi adalah 14,7 ya. Lalu skor maksimum. Skor maksimum ini tadi sudah saya tuliskan, di mana setiap soal mendapatkan skor 20 untuk jawaban benar. Jadi skor maksimum yang kita tuliskan di sini adalah 20. Lalu kita hitung bersama-sama. 14,7 dibagi 20 adalah 0,73. Kita lihat 0,73 ini termasuk dalam klasifikasi mana sih? Ternyata 0,73 ini termasuk ke dalam klasifikasi soal mudah. Jadi, untuk soal nomor 1 pada soal uraian, tingkat indeks kesukarannya ialah mudah. Kita akan mencoba menghitung soal lain di soal uraian. Kita coba hitung soal nomor 3. Nah, sama seperti soal nomor 1, kita cari terlebih dahulu meannya atau rata-rata skor siswa pada soal nomor 3. Kita jumlahkan seluruh skor siswa, lalu dibagi dengan jumlah siswa, yang mana meannya adalah 10 atau rata-ratanya adalah 10. Kita masukkan ke dalam rumus. Mean pada soal nomor 3 adalah 10 dibagikan dengan skor maksimum tadi adalah 20. Kita hitung bersama-sama. Sepuluh dibagi 20 adalah 0,5. Adalah 0,5 atau bisa dituliskan dengan 0,50 ya. Kita lihat di sini 0,50 ini termasuk dalam klasifikasi soal yang mana? Kita lihat pada tabel.
Ternyata 0,50 ini termasuk dalam klasifikasi soal sedang. Jadi dapat disimpulkan bahwa soal nomor 3, indeks kesukaran soal nomor 3 ialah sedang. Ini sudah saya hitung sebelumnya. Soal nomor 1 termasuk dalam mudah, soal nomor 2 termasuk dalam sedang, lalu soal nomor 3 juga sedang, soal nomor 4 termasuk sukar, lalu soal nomor 5 adalah sedang. Nah, itu tadi adalah cara menghitung tingkat kesukaran dari soal uraian. Nah, ini kita sudah mempelajari tentang bagaimana menghitung tingkat kesukaran pada soal pilihan ganda dan juga soal uraian. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang analisis daya pembeda. Daya pembeda soal ialah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah, menurut Arie Kunto 2006. Untuk cara menentukan daya pembeda suatu butir tes ini digunakan persamaan, yang mana ialah D sama dengan BA per CA dikurangi BB per JB, yang mana D ialah daya pembeda, lalu BA adalah banyaknya jawaban benar dari kelompok atas, dan BB adalah banyaknya jawaban benar dari kelompok bawah, sedangkan CA adalah jumlah peserta tes dari kelompok atas, dan CB adalah jumlah peserta tes dari kelompok bawah. Ini adalah klasifikasi daya pembeda menurut Arie Kunto 2009, di mana 0,0 hingga 0,20 diklasifikasikan menjadi jelek atau buruk. Lalu 0,21 hingga 0,40 cukup, 0,41 hingga 0,70 termasuk dalam baik, 0,71 hingga 1 diklasifikasikan menjadi baik sekali. Nah, setelah menghitung tingkat kesukaran tadi, sekarang kita akan mencoba menghitung daya pembeda. Dengan rumus D sama dengan BA per CA dikurangi BB per JB, yang mana D adalah daya pembeda, lalu BA adalah banyaknya jawaban benar dari kelompok atas, CA adalah jumlah peserta pada kelompok atas, BB ialah banyaknya jawaban benar dari kelompok bawah, lalu JB ialah jumlah peserta kelompok bawah. Nah, mungkin ada beberapa dari kalian yang bingung kenapa sih ini kok ada kelompok atas dan juga kelompok bawah. Lalu bagaimana kita mencari kelompok atas dan kelompok bawah ini? Kita kembali pada daftar nilai. Ini tadi yang sudah saya siapkan, daftar nilai pada soal pilihan ganda. Kita akan mengambil contoh dari soal pilihan ganda. Kelompok atas itu ditentukan dari peserta didik yang mendapatkan nilai paling tinggi atau nilai paling atas, yang mana di sini adalah nilainya adalah 100.
Lalu kita bisa mengambil sekitar 5 hingga 6 siswa, terserah untuk mengambil berapa saja, tidak ada batas maksimal. Dengan minimal peserta ialah 2, tapi tidak ada batas maksimal. Nah, untuk mencari kelompok atas, kita harus mencari siapa saja siswa yang mendapatkan nilai tertinggi. Di sini ada Michelle yang mendapatkan skor 100. Kita cari apakah ada siswa lain yang mendapatkan skor 100. Selanjutnya, kita cari siswa. Jika tidak ada, kita cari siswa yang mendapatkan skor 90. Ternyata ada. Salva mendapatkan skor 90. Kali ini saya akan mengambil 5 peserta didik untuk menentukan daya pembeda pada kelompok atas dan juga kelompok bawah. Di sini sudah saya siapkan, di mana 5 peserta didik kelompok atas ini mendapatkan nilai 100, 90, 80, 80, dan juga 70. Nah, untuk mencari kelompok atas ini diurutkan dari siswa yang mendapatkan nilai paling tinggi. Berkebalikan dengan kelompok atas, untuk kelompok bawah ini kita cari peserta didik yang mendapatkan nilai paling rendah terlebih dahulu. Di mana di sini ada Adrian, dia mendapatkan skor 20. Sehingga kita masukkan ke kelompok bawah. Di sini sudah ada Adrian, Maudi, dan yang lain untuk pada peserta kelompok bawah, di mana Adrian mendapatkan skor 20, 10, di sini 30, 50, 50. Mungkin beberapa dari kalian ada yang bertanya, lalu bagaimana Kak lalu bagaimana jika yang mendapatkan nilai itu ada lebih dari satu anak? Kalian bisa memilih salah satu, atau memasukkan keduanya. Seperti ini, Cynthia dan Nadia mendapatkan skor 80. Nah, untuk menghitung daya pembeda, terlebih dahulu kita hitung jumlah jawaban benar setiap soalnya. Seperti pada soal nomor 1, di mana kelompok atas, 5 peserta ini menjawab benar pada soal nomor 1. Dengan jumlah peserta kelompok atas adalah 5, dan rasio kelompok atas adalah 1. Rasio ini adalah 5 dibagi dengan 5. Ya. Jumlah jawaban benar dibagi dengan jumlah peserta. Sama dengan kelompok bawah, kita hitung terlebih dahulu ada berapa siswa yang menjawab dengan benar pada soal nomor 1. Ternyata pada soal nomor 1 di kelompok bawah ada 2 peserta didik yang menjawab dengan benar. Kita tulis di sini 2. Lalu jumlah peserta kelompok bawah adalah 5. Tulis di sini. Dan rasio kelompok bawah adalah 0,4, di mana 2 dibagi dengan 5 adalah 0,4. Ini kan kita sudah mengetahui ya, jumlah jawaban benar pada setiap soalnya itu ada berapa, dan juga jumlah peserta setiap kelompoknya. Kita masukkan pada rumus. Kita hitung untuk soal nomor 1, daya pembeda pada soal nomor 1. Kita masukkan pada rumus. Di mana BA, banyak siswa kelompok atas yang menjawab benar adalah 5, dan jumlah siswa kelompok atas adalah 5. Lalu banyak siswa yang menjawab benar di kelompok bawah adalah 2, dengan jumlah pesertanya adalah 5. Nah, untuk menghitung daya pembeda ini sedikit berbeda dengan menghitung tingkat kesukaran.
untuk menghitung daya pembeda ini 5 dibagi dengan 5 dulu. Jadi ini dibagi terlebih dahulu. 5 dibagi 5 ialah 1. Lalu 0,5 dibagi 4 adalah 0,4. Tadi sudah tertulis pada rasio ya, 0,4. Baru kita hitung. Baru kita kurangkan. 1 dikurangi 0,4 adalah 0,6. Oh, kita belum menuliskan klasifikasinya. Kita tulis terlebih dahulu klasifikasi. Di mana 0,0 hingga 0,20 adalah termasuk jelek. Lalu 0,21 hingga 0,40 cukup. 0,41 hingga 0,70 termasuk baik. 0,71 hingga 1 adalah baik sekali. Nah, tadi kan sudah kita hitung ya untuk soal nomor 1. Hasilnya ialah 0,6. Kita lihat pada tabel, 0,6 ini termasuk dalam klasifikasi apa? Atau bisa juga kita 0,6 tulis. Nah, ternyata 0,60 ini termasuk ke dalam klasifikasi baik. Jadi daya pembeda pada soal nomor 1 termasuk tergolong baik. Hal ini juga sama untuk menghitung, karena tadi kita sudah menghitung rasio kelompok atas dan kelompok bawah, ini bisa memudahkan kita untuk menghitung daya pembedanya. Kita tinggal mengurangi dari rasio kelompok atas dikurangi dengan rasio kelompok bawah. Seperti pada soal nomor 2, 0,8 dikurangi 0,6, maka hasilnya adalah 0,2. Jadi, daya pembeda pada soal nomor 2 diklasifikasikan jelek atau buruk. Seperti itu. Nah, ini tadi adalah cara menghitung daya pembeda. Materi selanjutnya ialah pengolahan hasil belajar. Pengolahan hasil belajar ialah proses menganalisis atau menafsirkan dan menelusuri data atau informasi tentang hasil belajar siswa dalam bentuk angka, predikat, atau deskripsi. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung hasil belajar di kurikulum Merdeka. Nah, di sini saya sudah menyiapkan contoh format pada hasil belajar siswa di SD Bintang Ceria untuk kelas 5 pada mata pelajaran IPAS. Di sini kita akan menghitung nilai formatif dan juga nilai sumatif. Nilai formatif digunakan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian dari tujuan pembelajaran. Penilaian formatif ini dapat dilakukan pada saat awal pembelajaran atau pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Nilai sumatif ini digunakan untuk menilai pencapaian dari tujuan pembelajaran. Penilaian sumatif menjadi dasar dalam penentuan nilai rapot dan juga kenaikan kelas. Penilaian sumatif dilakukan pada saat akhir pembelajaran.
Nah, di sini ada keterangan dari lingkup materi. TP ialah tujuan pembelajaran, lalu LM di sini adalah lingkup materi. STS merupakan sumatif tengah semester. SAS ialah sumatif akhir semester, lalu NR ini ialah nilai rapot. Setiap lingkup materi dapat terdiri dari satu atau lebih dari tujuan pembelajaran. Nah, untuk penilaian sumatif tengah semester atau akhir semester ini tidak harus berupa tes. Guru dapat memberikan tugas observasi, performa, proyek, ataupun memberikan portofolio sebagai nilai sumatif akhir semester ataupun tengah semester. Pada kurikulum Merdeka saat ini, guru diharapkan untuk memperbanyak penilaian formatif. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan umpan balik dan juga kita dapat mengetahui perkembangan dari siswa atau peserta didik. Akan tetapi, asesmen sumatif tetap digunakan untuk mengetahui ketercapaian tujuan dari pembelajaran tersebut. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa nilai sumatif digunakan untuk penentuan nilai rapot dan juga kenaikan kelas. Kita akan menghitung nilai rapot menggunakan nilai sumatif. Kita isi terlebih dahulu. Rata-rata di sini kita akan menggunakan rumus, yaitu jika ingin menghitung manual, kita bisa melakukan dengan menjumlahkan seluruh lingkup materi ini, lalu dijumlahkan dengan sejumlah banyaknya lingkup materi. Jadi di sini ada 4 lingkup materi, kita jumlahkan seluruh nilainya, yaitu 95 ditambah 80 ditambah 87 ditambah 90, lalu dibagi dengan sejumlah lingkup materi yang ada. Di sini ada 4 lingkup materi, berarti dibagi 4. Hasilnya ialah 88. Selanjutnya kita masukkan nilai sumatif tengah semester, yaitu kita masukkan nilai sumatif akhir semester. Untuk menghitung nilai rapot, di sini sudah ada rumusnya, yaitu 2 kali rata-rata nilai sumatif ditambah nilai sumatif akhir, nilai sumatif tengah semester, lalu ditambah 2 kali nilai sumatif akhir semester dan dibagi 5. Untuk menghitung nilai rapot ialah 2 kali rata-rata nilai sumatif ditambah nilai sumatif tengah semester ditambah 2 kali nilai akhir semester tutup kurung dibagi 5. Dapat dilihat di sini bahwa nilai rapot dari siswa bernama Adrian ialah 87. Nah, teman-teman, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.